Alhamdulillah udah di Bandung. Kebetulan ada Dr. Fenty, Dok. Kebetulan beliau dosen kita di Teknik Elektro juga di Prodi Teknik Biomedik nantinya. Ya. Salam kenal Dr. Fenty. Ya. Ya, sama-sama. Mangga, Dok Fenty. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pimpinan, staf, rekan-rekan dosen, pegawai di lingkungan Fakultas Teknik Elektro Telkom University. Saya lihat juga ada yang dari luar kota ini ya, masih di keluarga Telkom pendidikan ya. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Fenty Alia dari Prodi Teknik Biomedis. Hari ini saya diamanahi untuk menemani Dr. Boni dalam hajatan kita hari ini ya, Health Short Talk Online dengan judul Lifestyle Tips and Good Habits to Stay Healthy During the Pandemic. Nah, Dok, ini ada kata kuncinya ya Dok ya, lifestyle tips, lifestyle ya, good habits to stay healthy yang idealnya sih sudah harus kita pupuk dan kita miliki di situasi apapun gitu ya. Tapi yang istimewa hari ini kita dianugerahi pandemi ya Dok ya, tentu saja ini ujung-ujungnya kan yang menjadi pertanyaan untuk meningkatkan imunitas gitu ya Dok ya. Nah, di tengah banyak beredar informasi cara-cara meningkatkan imun nih Dok, kita hari ini ingin mendengar langsung dari dokter pakarnya. Dokter merupakan peneliti ya Dok ya di Departemen Epidemiologi dan Biostatistik Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Yang pasti kita dengar yang akan kita dengar adalah yang evidence based ya Dok ya, yang tepat gitu ya tips-tipsnya. Nah ini hadirin sudah siap nih, kita sudah siap untuk mendengarkan tips-tips dari dokter. Untuk Dokter Boni, waktu dan ruang maya kami persilahkan. Ya, terima kasih Dr. Fenty. Saya izin share screen mungkin ya. Maaf Dokter Boni, saya boleh menyapa dulu. Di sini ada pimpinan kita, Pak Warek 4. Selamat datang Pak. Terima kasih sudah bergabung di acara kami. Kemudian ada Ibu Wakil Rektor juga. Kita bersama-sama hari ini belajar dengan Dokter Boni ya Bapak Ibu. Silakan Dokter Boni. Iya, Bu Rina. Alhamdulillah. Ini kalau Bu Rina yang minta saya nggak bisa nolak Bu. Terima kasih nih sudah berkenan hadir. Ya, alhamdulillah waktunya ada. Baik, mungkin bisa kita mulai ya Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua. Ya, semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik semuanya. Ini sebetulnya kalau dilihat dari tema ini agak berat ini, karena sebetulnya saya juga bukan pakarnya lifestyle atau kebugaran atau ahli gizi ya, bukan gitu. Karena kebetulan background saya lebih ke epidemiologi, tapi mungkin kita lebih ke arah mungkin sharing ya pengalaman seperti apa begitu. Apalagi kondisi sekarang ini cukup membuat kita punya kebiasaan baru, kemudian dan kita juga perlu menyesuaikan dengan itu, dan kemudian bagaimana caranya supaya kita juga tetap sehat dan juga bisa beraktivitas dengan aman begitu. Mungkin saya sampaikan dulu kira-kira Bapak Ibu bagaimana kondisi terakhir kita saat ini tentang pandemi COVID, dan saya yakin Bapak Ibu sudah banyak juga sih sebetulnya tahu dari berita begitu. Jadi saat ini Bapak Ibu COVID ini sudah mendunia begitu, dan di Indonesia sendiri ini kasusnya sudah mencapai lebih dari 2 juta ini per tanggal 23. Jadi kemarin itu nambah lagi 20.000, jadi sudah makin banyak begitu. Dan kalau dilihat itu tetap ini pointernya. Ya. Sebagian besar di wilayah di Pulau Jawa, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur begitu.
Dan untuk di Jawa Barat, di provinsi kita masih terkonsentrasi di wilayah Bodebek dan juga daerah Bandung Raya begitu. Jadi terkonsentrasi di situ. Nah, ini untuk angka di Jawa Barat. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bahwa kita mengalami lonjakan sejak minggu lalu sebetulnya. Jadi kita itu bertambah jadi di periode sebelumnya itu 7 sampai 13 itu kita nambah 9.000, di minggu lalu itu kita nambah sampai 2 kali lipat gitu ya, hampir 2 kali lipat di 15.000. Jadi ini orang-orang sudah bilang wah ini jangan-jangan ini second wave begitu ya. Tapi sebetulnya mau apapun wave-nya yang pasti kita sekarang mengalami lonjakan kasus yang luar biasa dan ini perlu menjadi perhatian bersama begitu. Terutama yang kita lihat ini angka perawatan itu meningkat 300%, artinya 3 kali lipat begitu. Nah, ini kira-kira gambaran ketersediaan tempat tidur kita di Jawa Barat itu per 20 Juni kemarin itu di angka 86%, dan kemudian untuk Kota Bandung atau maksud saya di wilayah Bandung Raya, karena kebetulan Bandung saling menunjang satu sama lain, itu juga keterisian tempat tidur kita sudah 92%. Ya, jadi saat ini pemerintah provinsi sedang membuat ruang isolasi antara yang baru di Hotel Grand Asrilia. Jadi nanti pasien-pasien yang kami rawat dan sudah dalam posisi bisa melanjutkan isolasi mandiri itu di rumah misalnya bisa dialih rawatkan dulu di hotel tersebut begitu, sehingga tempat tidur di rumah sakit bisa kita gunakan untuk pasien yang memang memerlukan seperti dengan gejala sedang dan berat begitu. Nah, jadi sebagai implikasi peningkatan kasus ini di Jawa Barat itu sekarang kita di minggu ini Kota Bandung dan Kabupaten Bandung itu masuk zona merah lagi gitu. Ini kira-kira pergerakan dari 24 Mei sampai sekarang. Jadi memang sudah saatnya kita sekarang ini waspada begitu bersama. Nah, ini juga kita sekarang menghadapi juga varian baru atau kita sebut di WHO sebutnya varian of concern ya. Jadi kita ada 5 varian dan yang kita khawatirkan itu yang varian Delta ini karena memang sangat mudah menular begitu. Dan resiko peningkatan kasus terutama mereka yang memerlukan perawatan begitu. Nah, sekarang ini sebetulnya yang penting apa sih sebetulnya yang bisa kita lakukan. Jadi adanya COVID ini kan menyebabkan adanya pandemi begitu. Dan kemudian ada lonjakan kasus sehingga kita juga perlu mengupayakan bagaimana kita melakukan pencegahan ya atau mengurangi jumlah ini supaya tidak banyak. Dan ini ujung tombaknya kembali lagi adalah individu masing-masing begitu sebetulnya. Jadi garda terdepannya itu masyarakat bukan kita yang ada di kesehatan begitu. Nah, kira-kira seperti apa? Ya. Nah, kita perlu tahu dulu nih, kalau kita ingin mencegah kan harus tahu menularnya seperti apa. Jadi mungkin Bapak Ibu juga sudah banyak baca, sebetulnya menularnya itu tadi dari droplet ya, dari tetesan yang berasal dari batuk atau bersin begitu. Tapi memang pada kondisi tertentu seperti di rumah sakit itu bisa terjadi penularan lewat udara akibat tindakan-tindakan yang medis ya, yang memang mengakibatkan prosedur menyebabkan adanya partikel yang kecil atau aerosol begitu ya. Jadi memang makanya kalau di rumah sakit proteksi kita lebih ketat gitu ya. Kemudian kontak pribadi, nah ini kan berubah nih. Kita kebiasaan sekali kalau ketemu tuh pasti salam gitu ya atau minimal berjabat tangan misalnya atau kemarin masih ada tempel siku gitu ya. Nah, sekarang itu berubah semua gitu ya. Kita tidak lagi melakukan hal seperti itu. Kemudian juga menyentuh gitu ya. Artinya kalau kebetulan ada permukaan meja, kursi, gagang pintu, pintu lift atau tombol di mana gitu ya, saklar misalnya. Dan itu terpapar oleh si virus dan tidak dibersihkan. Nah, orang berikutnya yang kemudian memegang, kemudian tanpa sadar kucek-kucek mata atau kemudian gosok-gosok hidung. Nah, itu bisa jadi sarana penularan. Nah, ini juga alasannya mengapa kita harus lebih sering membersihkan ya baik diri maupun lingkungan. Nah, untuk gejala ini sangat bervariasi Bapak Ibu, tapi
alhamdulillah sebetulnya pasien itu 40% gejalanya ringan sebetulnya. Jadi yang kritis itu hanya sekitar 5%. Tapi tiap orang itu bisa punya respon yang berbeda. Gejala paling umum itu demam. Kadang-kadang demamnya juga nggak terlalu tinggi, jadi mirip influenza, batuk kering, dan kelelahan. Jadi mohon jangan diabaikan, Bapak Ibu, kalau memang ada gejala seperti ini. Cepatlah berobat atau konsultasi ke klinik. Tapi ada juga gejala yang nggak umum, ya tiba-tiba misalnya badan agak pegel-pegel, sakit tenggorokan, kemudian ada diare, matanya merah gitu ya, panas gitu ya, pusing. Nah, apalagi kalau sudah ada hilangnya indera penciuman atau pengecapan. Ini sering sekali rata-rata kalau yang berobat gitu ke kami gitu, kemudian sudah ada begini, kami tes dengan swab antigen atau kadang atau PCR misalnya, tapi rata-rata PCR-nya itu positif. Kemudian ada ruam, ini agak jarang, tapi kadang-kadang ada seperti biru-biru begitu Bu, kayak memar begitu Bapak Ibu, bisa di jari tangan, bisa juga di jari kaki. Nah, apalagi kalau udah ada gejala serius, sulit bernafas, sesak nafas, rasa kayak ditekan ya. Jadi kalau dengar cerita yang sakit itu seperti nafas itu kayak kita sedang belajar menyelam gitu, kita nahan napas, nggak pengen bisa nafas tapi nggak bisa nafas begitu, dan akhirnya bisa jadi kita nggak bisa bicara, nggak bisa bergerak lagi kalau kondisinya sudah berat ya, misalnya kita penurunan saturasi oksigen yang berat ya sudah mungkin nggak bisa bicara atau bergerak. Ini kemarin saya juga cukup sedih gitu ya, karena ternyata banyak juga pasien yang menolak untuk nggak ngomong statusnya gitu ya, terus kemudian meninggal dunia begitu, kemudian baru ngubungin puskesmas gitu ya, jadi kemarin sampai bingung gitu, siapa yang mau jemput gitu, karena mereka nggak ada persiapan sama sekali gitu ya, eh, apa, tentang bagaimana tata laksana selanjutnya gitu. Jadi nanti ini juga perlu saya sampaikan kalau misalnya ada yang positif jangan, tapi alhamdulillah kalau di Telju saya lihat cukup cukup rapi ya, ada satgasnya, kalau ada yang positif lapor, ke kantor terakhir kapan, ada pelacakan kontak, begitu ya, jangan sampai terus diam-diam gitu ya, tiba-tiba nanti tambah berat, itu repot juga ya, kalau udah tambah serius. Nah, ini juga yang nggak boleh diabaikan, Bapak Ibu, kalau ada gejala flu yang ringan, itu sekarang itu kita harus berpikir ini corona atau bukan, gitu, COVID atau bukan. Jadi lekas berkonsultasi gitu. Apalagi kalau ada gejala yang lain, si tiba-tiba kok makan jadi nggak kerasa atau pahit biasanya si pasien tuh bilangnya pahit atau nggak bisa nyium sama sekali. Atau tadi batuk nggak sembuh-sembuh. Oh batuk bisa 2 minggu nggak sembuh-sembuh. Mungkin demam kadang naik turun nggak terlalu khas. Ini juga perlu cepat diperiksakan. Atau pada kondisi di mana misalnya di satu keluarga ada yang batuk pilek, tiba-tiba satu rumah jadi batuk pilek semua. Ini banyak juga kejadiannya begitu. Nah, ada kemungkinan itu COVID karena dia memang sangat mudah menular. Atau tadi gejalanya berkembang menjadi lebih serius lagi. Nah, jadi di tingkat individu yang kita bisa lakukan adalah kita menjaga kebersihan diri kita dan juga rumah kita, karena tiap hari rumah itu yang kita kita tinggali begitu, dan bagaimana kita juga bisa meningkatkan imunitas diri kita. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, jadi untuk di rumah atau kebersihan diri kita itu tadi. Yang pertama adalah seringlah cuci tangan gitu. Jadi misalnya Bapak Ibu masuk ke kantor, baru mau masuk ruangan misalnya kalau ada wastafel cuci tangan dulu. Masuk rumah juga cuci tangan dulu. Mungkin capek ya bolak-balik, tapi ya itu yang bisa kita lakukan. Kemudian jangan sering kucek-kucek mata atau garuk-garuk pegang-pegang hidung ya atau mulut misalnya. Nah, ini penting physical distancing. Orang itu kadang nggak sadar ya. Jadi mungkin kita ngobrol gitu tiba-tiba jarak kita jadi dekat nih gitu. Nah itu tolong kita perlu ingat gitu. Jarak aman tuh 1,5 meter gitu ya, minimal banget 1 meter. Nah jadi kalau misalnya kita bicara atau apa misalnya atau terpaksa harus rapat atau bertemu ya dipastikan jarak amannya itu dijaga. Kemudian etika batuk dan bersin ini juga penting gitu ya. Ada yang kadang-kadang bersin buka masker tapi terus bersinnya sembarangan gitu ya. Tapi ada misalnya kita bisa pakai siku kita tutup gitu ya.
supaya bersinnya itu nggak kemana-mana dropletnya. Bisa juga pakai tisu atau sapu tangan. Terus pakai masker, nanti saya jelaskan caranya bagaimana dan kenapa begitu ya. Kemudian ya lebih aman memang mengurangi mobilitas ya. Kemudian tidak berjabat tangan dan mungkin kalau bisa tempat-tempat yang umum, mungkin kantor atau ruang rapat itu didesinfeksi secara berkala. Nah, untuk meningkatkan imunitas, apa yang bisa kita lakukan? Tentu makan dengan komposisi gizi yang seimbang, itu penting sekali ya. Kemudian aktivitas fisik gitu ya, yang ringan gitu ya. Jadi bisa olahraga, jalan pagi, yoga di rumah. Sekarang banyak banget program-program online yang Bapak Ibu bisa akses untuk olahraga ringan. Istirahat yang cukup, tidak merokok. Kemudian kalau memiliki penyakit penyerta, misalnya darah tinggi, ada diabetes, atau apapun, itu berkonsultasilah dengan dokter dan minum obat secara teratur. Suplemen bila diperlukan. Dan yang paling penting, tetap tenang dan tidak panik. Itu penting, karena saya banyak sekali dihubungi orang, karena orangnya panik gitu. Tapi sebetulnya tidak harus panik juga. Yang penting kita tahu apa yang harus kita lakukan gitu ya, kalau positif terutama. Nah, jadi tadi yang kita bisa lakukan adalah 3M, kembali lagi begitu. Kalau untuk epidemiologi jadi 5M, karena kita harus mengurangi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Tapi kalau untuk pribadi sebetulnya 3M ini. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu harus bepergian, harus beraktivitas di luar rumah, itu ingat siapa nih yang kita akan temui gitu ya, karena ini mempengaruhi resiko penularan begitu. Kemudian di mana pertemuannya? Tentu paling aman sebetulnya yang outdoor, yang ada apa namanya udara terbuka, AC dimatikan misalnya begitu ya. Kemudian jaga jarak ya, dan juga bikin pertemuan tuh singkat memang, jangan lama-lama begitu. Nah, ini contoh nih, grup A itu juga salah ya, bertumpuk-tumpuk seperti ini gitu. Jadi sebentar, ini connection unstable. Nah, itu karena memang penularan varian Delta ini yang kita perlu antisipasi bersama, maka sebetulnya disarankan sekarang kita memakai 2 masker sesuai dengan anjuran dari CDC tahun ini begitu. Nah, caranya bagaimana? Itu ada 2 pilihan sebetulnya. Jadi yang pertama itu adalah kita memakai masker kalau di rumah sakit saya sih biasa pakai yang N95. Tapi ini lumayan mahal nih, satu maskernya aja 25.000, kemudian ditutup dengan, harusnya saya pakai contoh ya, nanti ditutup dengan masker yang surgical atau masker medis begitu. Nah, kalau misalnya untuk Bapak Ibu yang di dalam itu maskernya masker medis, kemudian ditutup lagi dengan masker yang kain begitu. Itu cukup aman ya untuk mengurangi resiko penularan. Jangan juga masker medisnya 2, itu salah juga ya. Jadi yang penting itu bisa N95 di dalam, masker medis di luar, atau masker medisnya di dalam, masker yang kainnya di luar begitu kira-kira. Nah, kenapa sih? Jadi yang penting dari pakai masker itu sebetulnya adalah hidung itu harus tertutup rapat, mulut juga, ya. Kenapa begitu? Nanti kita, sebentar, ini kenapa agak-agak, apa ini? Kok dia nggak berubah? Sebentar ya, saya mulai lagi. Mohon maaf, ini ada kendala teknis sedikit. Ya, mudah-mudahan ini bisa. Nah, kenapa kita perlu menutup hidung kita rapat-rapat? Nah, ini karena, kok gini lagi ya. Nah, ini karena virus itu, Bapak Ibu, pertama kali ini kalau kita lihat virusnya, itu dia masuk ke saluran pernafasan kita. Jadi dalam hal ini adalah hidung. Jadi kalau lubang hidung kita nggak ditutup, ya disitulah tempat dia masuk begitu. Jadi dia masuk ke lubang hidung kita dan dia berikatan dengan reseptor, namanya ada ACE2 reseptor. Dia masuk sini dan dia kemudian
masuk ke tubuh kita dan masuk lagi ke saluran nafas kita yang sebelah bawah, dan kemudian dia di sini menimbulkan reaksi peradangan, dan di sini ada sel-sel mediator dan zat-zat gitu, yang zat-zat biologis yang dikeluarkan ya, seperti ada interleukin, TNF dan segala macam gitu. Dan kemudian pada fase yang lebih lanjut, dia akan mengakibatkan keluarnya seperti dahak-dahak yang kemudian berkumpul di sel paru-paru kita atau alveoli kita sebut, di mana sel-sel alveoli ini berperan untuk pertukaran oksigen. Jadi kebayang gitu, yang harusnya kita bisa nafas dengan pertukaran oksigen dengan baik di situ, karena ada proses peradangan, ada dahak, jadi ketutup semua begitu. Jadi kita makanya pasien itu jadi batuk, jadi sesak, itu sebetulnya. Jadi penting sekali, pertahanan pertama adalah pastikan kalau pakai masker hidung kita tertutup dengan baik begitu. Nah, ini ada beberapa jenis masker, bisa masker N95, ini tentu biasanya diutamakan untuk tenaga medis. Kemudian ada masker medis tadi, ada masker kain, ada juga masker kain yang 3 lapis begitu. Dan akan lebih baik kalau misalnya diganti secara berkala. Jadi kalau memang kita dalam perjalanan atau keluar rumah periodenya lebih dari 4 jam misalnya, itu kita ganti dengan masker yang bersih. Apalagi kalau mungkin kena hujan atau basah misalnya, yaitu sebaiknya diganti. Nah, ini saya share sedikit Bapak Ibu, bukan maksudnya nakut-nakutin, ini pasien kami yang dirawat, laki-laki usia 6 tahun, waktu itu masuk dengan keluhan demam, 3 hari, ada batuk-batuk, kemudian sudah mulai agak sesak, waktu itu dia bilang udah nggak enak nafasnya dan ada diare. Ini waktu pertama masuk, tanggal 4 Juni, paru-parunya relatif masih bersih begitu. Tapi kemudian dalam periode 6 hari kemudian, itu sudah ini putih. Ini yang titik ini proses peradangan yang diakibatkan oleh COVID. Jadi karena waktu itu sempat berat, kemudian kita harus kasih oksigen sampai 15 liter per menit, kita terpaksa kasih obat yang agak kuat waktu itu, yang anti interleukin 6, kita kasih Actemra 2 vial, harganya lumayan Bapak Ibu, 1 vial 14 juta, jadi pasien ini dapat Actemra 2 vial. Kemudian alhamdulillah izin Allah membaik begitu, dan ini kami cukup bahagia karena saat ronsen tanggal 22 kemarin relatif sudah banyak perbaikan, tidak seperti ini lagi gitu. Jadi ini nggak main-main. Jadi kalau orang masih bilang COVID ini bohong lah atau segala macam, ya ini saya menyampaikan salah satu media supaya ini bukan bohong kok, ini betul ada pasiennya begitu. Ya, jangan sampai nanti kita percaya COVID kalau udah kita kena dulu begitu kan ya. Tapi ini salah satu media kita untuk mengedukasi juga nanti ke masyarakat bahwa ini memang ada dan ini perubahan yang terjadi pada paru-paru kita kalau kita kena COVID begitu. Jadi ini penting sekali tadi, selain tadi 3M, nah untuk lingkungan juga tadi kita tidak mengadakan kegiatan massal, kita tidak mematuhi protokol untuk tidak makan mikum bersama gitu ya. Jadi ini saya di Satgas sering sekali kadang harus kunjungan, harus rapat gitu. Yang saya rasa sangat efektif dan menurut saya begitu ya, saya berapa kali juga kontak sama yang positif, udah sering banget gitu. Tapi alhamdulillah yang saya rasakan itu adalah memang kalau disuguhi makan atau minum ya jangan makan minum di situ begitu. Jadi tetap pakai masker aja untuk menghormati tuan rumah, ya kita bawa makan minumnya pulang begitu, itu jauh lebih aman daripada selesai rapat kemudian dibuka bersama gitu ya, makan minum dan kita makan di satu ruangan karena kita nggak pernah tahu siapa yang positif di antara rekan-rekan kita begitu. Dan terus ya ini tadi membentuk Satgas institusi ya, alhamdulillah THUU sangat baik di sini saya pikir untuk menerapkan ini. Nah, ini juga kalau misalnya ada yang positif atau mungkin bergejala ya, kalau misalnya kita mulai dari bergejala dulu, itu jangan panik juga, ya hubungi Satgas setempat atau hubungi puskesmas. Jadi nanti bisa dilanjutkan untuk penelusuran kontak dan juga untuk pemeriksaan. Jadi ini aslinya ini saya ambil referensinya dari Satgas. Jadi ini waktu itu untuk jenis tes itu masih ada
swab antigen, swab PCR, dan genose. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya sih tidak menganjurkan. Pertama, genose itu tidak ada rekomendasi WHO. Yang kedua adalah belum ada evidence yang cukup untuk menggunakan genose. Saya banyak pengalaman dapat pasien yang genosenya negatif dan PCR-nya positif begitu. Jadi buat saya yang saya pegang hanya swab antigen dan swab PCR. Jadi nanti apa bedanya Bapak Ibu, kan kadang-kadang aduh saya ini kontak harus bagaimana, aduh saya batuk pilek harus apa yang dipilih gitu. Jadi kalau bergejala maka swab antigen ini cukup ya. Artinya kalau ada demam, ada batuk, kita diperiksa dengan swab antigen itu sebetulnya sudah bisa menentukan apakah kita positif atau negatif. Tapi kalau misalnya kemudian kita cuma riwayat kontak begitu ya, maka yang perlu kita lakukan adalah kalau kita merasa kontak dengan pasien yang positif, tinggal dulu di rumah ya. Kemudian kita lihat 5 hari ada gejala atau tidak. Sebaiknya tetap di PCR. Begitu. Jadi PCR ini merupakan kita bilang standar baku emas untuk mendeteksi COVID karena dia bisa melihat DNA atau RNA dari, sebetulnya bukan DNA ya karena COVID itu tuh RNA. Jadi kita melihat materi genetik RNA-nya si virus tersebut begitu. Sementara untuk pemeriksaan itu kalau antigen dia cuma diambil, diusap di hidung kita. Tapi kalau di PCR itu dia ambil 2 lokasi. Pertama di lubang hidung atau sampai ke atau dan bisa ke orofaring, jadi ke yang saluran nafas sebelah bawah. Nah, ini rapid itu cepat, biasanya 15 menit kita tunggu udah selesai hasilnya. Tapi kalau swab itu bisa 1-2 hari, bahkan sekarang dengan sampel yang luar biasa banyak, sekarang agak delay. Kita bisa mungkin terima itu dalam 3-5 hari. Nah, ini juga ada waktu terbaiknya kapan harus dites. Kalau bergejala itu 1-5 hari. Kalau swab PCR itu bisa 5-7 hari juga dia akan masih bisa mendeteksi. Nah, ini sering saya dapat pertanyaan, oh saya kontak erat nih, kapan harus dites misalnya ya. Nah, ini Bapak Ibu hasil penelitian bahwa kalau kita merasa kita kontak erat dengan pasien yang positif, itu sebetulnya yang kita lakukan pertama adalah kita karantina mandiri di rumah. Kemudian kita lakukan tes itu seminggu kemudian. Karena kalau misalnya Bapak Ibu kontak nih hari Jumat ya, Sabtu besok udah pengen di PCR, yakin PCR-nya masih negatif. Kenapa? Karena masih ada masa inkubasi di situ yang belum terpenuhi begitu. Jadi jangan cepat-cepat terus merasa aman dengan PCR negatifnya. Tapi yang bisa dilakukan adalah lakukan karantina dulu minimal 5 hari. Kemudian pada hari ke-7 ini Bapak Ibu sebaiknya tes PCR untuk memastikan, karena di hari ke-7 ini kemungkinan negatif palsu dari hasil PCR itu paling kecil begitu kira-kira. Nah, ini cara kita menjaga daya tahan tubuh, berjemurlah di matahari pagi ya. Ini kebetulan beberapa hari agak mendung tapi hari ini cerah. Mudah-mudahan tadi pagi sempat berjemur dulu 5-15 menit. 2-3 kali seminggu. Kenapa? Karena berjemur itu bisa mengaktifkan vitamin D yang tidak aktif menjadi activated vitamin D. Jadi itu sebetulnya. Kemudian olahraga rutin, minum minimal 2 liter per hari. Tadi ya, tidur cukup, makan dengan gizi berimbang, mengkonsumsi suplemen bila perlu, kemudian rajin beribadah tadi ya, maksudnya imun, aman, iman, aman, imun. Jadi untuk iman ini ya kita rajin beribadah, terus juga nggak panik sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, menjaga hubungan baik dengan orang sekitar, dan juga bijak memilah informasi. Ini saya agak kewalahan untuk mengklarifikasi banyak sekali berita-berita hoax yang berseliweran di WhatsApp. Jadi Bapak Ibu kalau dapat berita yang gitu, tanyain dulu deh ke yang memang paham, yang memang ahlinya begitu, karena kadang-kadang juga jadi bikin panik ya, jadi mengganggu imunitas kita juga sebetulnya. Nah, karena kebetulan di sini Bapak Ibu bidangnya teknik elektro, dan sudah biasa dengan gelombang-gelombang, mungkin agak beda ya, gelombang elektromagnet atau apapun gelombangnya, gelombang radio mungkin. Nah, saya mungkin cerita sedikit tentang gelombang otak gitu ya. Jadi ini penting juga dikondisikan supaya imunitas kita bagus. Jadi sebetulnya di otak kita tuh ada 5 gelombang, gamma, beta, alfa, theta, dan delta. Nah, gelombang ini diidentifikasi lewat pemeriksaan elektroensefalografi. Jadi diperiksa untuk lihat gelombang otak
dilakukan saat kita misalnya tidur itu biasanya dominan di delta, kemudian theta itu saat kita setengah ngantuk begitu, kemudian alfa tuh saat kita betul-betul istirahat, dan ini beta kalau kita sedang berpikir atau aktivitas yang dipikirkan itu beta, kalau kita lebih intens lagi, konsentrasi, problem solving itu kita ada di level gamma begitu. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa sebetulnya kalau kita cemas itu nanti ya brainwave kita juga berbeda gitu. Nah, jadi ini tuh kenapa penting karena gelombang otak itu mempengaruhi hemostasis atau keseimbangan di tubuh kita begitu. Nah, hemostasis ini sebetulnya kita perlukan untuk jadi suatu apa ya kita bilang resting state ya, kondisi istirahat itu tuh penting karena badan kita itu atau jaringan tubuh kita melakukan penyembuhan terhadap dirinya sendiri, internal recovery. Jadi di sini sikap kita, attitude kita itu penting sekali kalau kita mau sembuh cepat, terutama untuk teman-teman yang mungkin pernah mengalami positif COVID ya. Jadi saya pernah gitu punya pasien, aduh lama banget jadi PCR negatifnya. Jadi waktu itu kan di panduan itu masih harus 2 kali PCR negatif baru boleh pulang dari rumah sakit. Itu sampai 42 hari. Ternyata pas saya perhatikan apa sih bedanya sementara yang lain 2 minggu bisa pulang gitu ya. Ternyata Bapak ini tuh karena pejabat dia masih harus kerja. Tiap hari itu masih ada sekretarisnya datang, wah harus tanda tangan, harus macam-macam. Jadi kayaknya gelombang otaknya tuh selalu busy gitu. Atau mungkin gamma malahan gitu. Jadi nggak bisa istirahat. Akhirnya proses penyembuhan. Jadi ini untuk Bapak Ibu yang mungkin sekarang sedang isoman atau pernah gitu ya, mungkin bisa merefleksikan juga nih gitu. Jadi kalau kita biar cepat pemulihan lagi dan imunitas kita baik ya, seyogyanya kita bisa membalanskan nih gelombang otak kita di level alfa ini. Jadi kita rileks, kita tenang gitu ya. Medianya macam-macam. Saya lihat pasien itu ada yang mendengarkan musik, yang bikin dia kalem gitu ya. Ada yang kemudian baca Al-Quran, ada yang kemudian yoga, meditasi, beda-beda. Tapi intinya adalah kita berusaha menyeimbangkan atau mengembalikan tubuh kita di kondisi yang homeostasis tadi sebetulnya. Nah, jadi untuk sehari-hari Bapak Ibu yang masih yang mudah-mudahan sehat dan sehat terus begitu, kita bisa sebetulnya minum suplemen vitamin. Nah, ini yang non asidik itu artinya vitamin C tapi yang tidak asam karena barangkali ada yang punya penyakit lambung ya. Kalau vitamin C dosisnya tinggi kadang-kadang jadi perih lambungnya. Nah, ini kita bisa pilih vitamin C aman yang tidak asam begitu. Ini kita bisa minum 1 kali sehari. Bisa juga multivitamin. Nah, alangkah baiknya multivitaminnya itu mengandung vitamin C, vitamin B, vitamin E, dan mengandung zinc. Ya, saya nggak mau bilang lah mereknya nanti dikiranya ada sponsornya. Mangga ini multivitaminnya nanti Bapak Ibu bisa pilih begitu ya. Kemudian vitamin D, sebetulnya sih kalau kita cukup berjemur, vitamin D-nya cukup harusnya ya, tapi mungkin karena kita banyak stay at home, banyak tinggal di dalam ruangan, ini vitamin D rata-rata orang Indonesia ini agak rendah. Jadi perlu kita doping sedikit. Nah, Bapak Ibu, kalau untuk yang sehat itu kita gunakan 1000 international unit 1 kali sehari. Kalau yang mungkin sedang isoman itu kita naikkan 5 kali lipat. Kita biasanya tambah menjadi 5.000 dosisnya, 5.000 international unit. Kemudian ada suplemen tertentu yang bisa meningkatkan sistem imun atau kita bilang imunomodulator, tapi ini kita perlu konsultasi dokter karena kalau tidak dia akan mengganggu juga keseimbangan imun kita ya. Jadi ini kalau yang seperti ini suplemennya kita minum 1 minggu dulu, nah kemudian kita lihat begitu. Nah, atau suplemen fitofarmaka. Jadi fitofarmaka itu yang sumbernya dari tumbuh-tumbuhan ya atau yang lain-lain lah. Jadi misalnya kayak habatus sauda, kemudian ada madu propolis dan sebagainya itu tergolong ini. Jadi silahkan Bapak Ibu kalau misalnya cocok sih sebetulnya bisa diminum begitu ya. Nah, ini saya mengutip nih dari guru saya katanya. Boni, vaksin terbaik itu adalah bahagia katanya. Ini saya kutip Dr. Ardini Raksanegara. Jadi dia bilang sebetulnya supaya kita nggak terpapar tuh ya kita harus selalu bahagia gitu. Nah sekarang apa sih mediator atau
zat kimia yang berada di badan kita yang perlu kita boosting gitu ya supaya kita bahagia. Misalnya dopamin ya. Dopamin itu muncul kalau kita makan, kita berhasil, tidur kita cukup. Jadi si dopamin ini juga akan kadarnya cukup ya. Kemudian mandi misalnya. Jadi mandi itu juga bisa menjadi detoksifikasi untuk psikologisnya kita. Jadi makanya kalau mandi seger kan gitu ya. Kemudian juga oksitosin gitu dengan kita bersosialisasi. Kemudian ini tentu physical touch-nya dengan yang diperbolehkan ya Bapak Ibu. Jadi maksudnya kalau yang tadi kita kan harus jaga jarak ya. Maksudnya physical touch-nya itu mungkin dengan pasangan kita, dengan anak kita begitu ya. Kemudian misalnya merawat binatang, membantu orang. Nah, itu meningkatkan hormon bahagianya di oksitosin itu namanya. Kemudian serotonin. Nah, ini dengan kita melihat apa namanya mood ya. Jadi apa melihat yang terang, cerah-cerah begitu. Kemudian juga tadi relaksasi atau meditasi atau jalan Bapak Ibu mungkin pagi-pagi gitu sekitar komplek gitu ya. Asal kita aman begitu. Nah, kalau endorfin itu fungsinya lebih ke arah mengurangi nyeri ya. Misalnya kita olahraga, tertawa atau mendengarkan musik. Jadi hal-hal ini mungkin yang bisa kita lakukan sehari-hari untuk meningkatkan kadar hormon-hormon ini dan membuat kita imunitasnya lebih baik. Mungkin, oh ya ini satu lagi tentang vaksin, juga saya titip, walaupun Bapak Ibu saya yakin sudah divaksin semua ya, karena memang prioritas untuk guru dan dosen ya waktu itu. Jadi, tapi tetap Bapak Ibu, walaupun sudah divaksin harus tetap 3M ya. Kalau yang udah divaksin aja harus 3M, apalagi yang belum ya. Kenapa begitu? Karena sebetulnya vaksin ini baru, jadi antibodi kita kan baru terbentuk itu sekitar 1 bulan setelah divaksin begitu ya. Jadi baik juga sebetulnya kita tahu kadar antibodi kita, karena sebetulnya dengan vaksin itu kita punya kadar protektif tuh minimal 50 international unit gitu ya, dan saya juga banyak melihat ada yang kadarnya lebih rendah sehingga juga rentan untuk terinfeksi COVID walaupun sudah divaksin begitu. Ya, barangkali itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf nih, pasti banyak kekurangannya. Bapak Ibu juga pasti mungkin punya informasi atau pengetahuan lain yang lebih update barangkali. Saya serahkan kembali ke Dr. Fenty. Mangga. Ya, baik. Terima kasih Dokter Boni. Bahasannya benar-benar saya senang banget tadi Dokter Boni menyinggung soal hormon ya Dok ya. Karena saya basicnya anti-aging yang suka bermain-main dengan hormon ya Dok ya. Tiba-tiba saya tadi lihat ada oksitosin, hormon cinta gitu. Berbagi sedikit Dok, waktu Bapak Ibu berbagi sedikit waktu saya terpaksa keluar kota ya karena harus mengurus urusan keluarga. Dan pulang-pulang ke Bandung itu saya isolasi mandiri di rumah, nggak ada gejala cuma karena riwayat keluar kota. Waktu itu sekitar 10-14 hari, nggak bisa ketemu anak-anak, nggak bisa meluk anak-anak tuh rasanya hormon cinta saya udah turun sekian persen kali ya Dok ya. Aduh, menunggu sekian lama tuh rasanya menderita sekali. Iya, baik Dokter Boni. Selanjutnya kesempatan saya berikan mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya langsung. Saya silakan formalnya, iya. Silakan Ibu Sofi. Ya silakan Ibu Sofi. Maaf nih belum on cam. Ya. Assalamualaikum. Apa kabar Bu Sofi? Waalaikumsalam. Salam kenal Bu. Ya muni gitu Bu Sofi, ya Allah. Ibu mau tanya dong. Iya. Kan kita itu dianjurkan minum vitamin ya, yang tadi vitamin D, C, K. Kalau kita dalam keadaan sehat, vitamin tadi itu bisa kita konsumsi terus-menerus atau enggak, Dok? Sebetulnya Bu Sofi kalau makan kita cukup ya, sebetulnya nggak perlu suplemen sih. Betul, memang nggak perlu. Cuman kadang-kadang memang kan kita susah ya tahu persis gitu. Kayak misalnya kita makan sesuatu, sayurnya, buahnya gitu. Itu kira-kira komposisinya berapa begitu. Jadi suplemen itu sebetulnya membantu saja dan terutama pada kondisi tertentu, misalnya kita sedang capek, sedang banyak deadline, itu pastikan imun kita agak turun sedikit. Nah, jadi suplemen itu membantu kita untuk di situ sebetulnya, Bu Sofi. Tapi kalau kita konsumsi dalam jangka waktu panjang, itu aman nggak?
Sebetulnya kalau yang ada sekarang itu vitamin itu memang sudah ada rekomendasi daily dosage, jadi itu aman Bu. Jadi memang sudah dihitung sesuai dengan kebutuhan tubuh kita sehari-hari gitu. Tuh. Jadi dan juga nggak menyebabkan adiksi atau ketergantungan, nggak insya Allah. Jadi itu memang sudah ada daily dose yang sudah dianjurkan. Jadi kalau misalnya kita baca botol vitaminnya gitu, ini sehari 1 kali ya 1 kali, jangan terus minumnya pengen 3 kali. Nah itu yang mungkin akan menjadi berlebih begitu. Kira-kira gitu Bu Sofi. Oke, terima Tapi kasih. kalau dosis aman, insya Allah aman. Oh ya, makasih. Satu lagi nih, kira-kira pandemi itu bisa berakhir nggak sih Dok? Ada nggak kejadian bahwa pandemi ini never ending? Kalau pengalaman Bu, yang paling dekat itu kan yang sempat kita ya walaupun sudah lama tahun 1908 itu yang Spanish flu sebetulnya. Itu tuh 3 tahun begitu. Jadi tapi waktu itu kan vaksin juga belum ada ya saat itu. Jadi yang waktu itu dilakukan adalah menunggu sampai virusnya bermutasi dan melemah begitu. Kalau yang sebetulnya kita harapkan sekarang sih adalah kita bisa membuat masyarakat kita atau populasi kita itu kebal gitu, yang disebut tadi herd immunity, kekebalan kekebalan yang bawaan yang ada di masyarakat kita gitu. Tapi kita juga tahu persis bahwa vaksin ini juga kan sesuatu yang di bypass Bu. Maksudnya di bypass tuh begini, riset vaksin yang betul itu 10-15 tahun. Sekarang semua di bypass dengan otorisasi untuk penggunaan emergensi itu hanya 2 tahun. Jadi tentu masih banyak kekurangan dari vaksin yang ada sekarang begitu. Apalagi dengan kondisi saat ini vaksin itu rebutan Bu. Jadi kayak Indonesia gini susah banget dapatnya gitu. Jadi semua sudah diborong kayak Amerika gitu, vaksin itu kita bisa tanya Bu, mau vaksin apa gitu. Saya di Belanda juga kan kemarin sempat dapat jatah, tapi saya keburu pulang gitu ya. Itu juga ditanya, mau Pfizer atau mau Moderna gitu kan. Jadi di sana itu vaksin itu bisa pilih gitu. Di kita jangankan milih Bu, untuk bisa memenuhi aja masih kurang Bu. Dari 250 atau 270 juta ya, masyarakat Indonesia kita baru bisa memenuhi 180 dan itu pun masih harus nunggu juga supply gitu. Jadi kalau melihat itu untuk herd immunity agak lebih lama lah ya buat Indonesia begitu. Jadi kita lihatlah, memang perlu dukungan bersama begitu. Kita juga ikhtiar secara dunia dan medisnya begitu. Tapi ya kekuatan kita adalah juga kita bisa ada kita berdoa begitu Bu. Kita positive thinking ya gitu. Kalau saya sih, cuman memang kalau diharapkan dalam waktu dekat, kalau lihat teorinya juga ya tampaknya masih paling tidak 2-3 tahun ke depan kemungkinan masih begini Bu. Kalau melihat kondisi vaksinasi kita sekarang saat ini begitu. Jadi ya memang harus banyak bersabar juga dan tetap tadi 3M terus aja Bu sementara 2-3 tahun ke depan, gila. Jadi tetap ini ya. Iya betul, ini kita estimasi modelingnya betul. Paling nggak ada harapan bahwa itu ada harapan sih enggak Bu. Kalau terus-terusan insya Allah enggak, karena kita sendiri sudah prediksi virusnya akhirnya mutasi kan. Gitu. Jadi kalau yang mutasi itu pasti mutasi ke arah yang lebih melemah ya Bu Boni? Betul, ya. Nah, ini sekalian nih Dokter Boni, ada Pak Suwandi tadi bertanya yang varian dari India itu loh Dok. Iya betul, itu yang Delta varian yang memang gampang banget transmisinya. Jadi di Australia itu kenapa kemudian bisa kita tahu? Jadi gini, di Australia itu kan ketat banget, sudah mereka tutup border betul-betul, nggak ada pesawat yang bisa masuk Australia. Nah kemarin itu kelihatannya ada yang datang, kemudian kalau daerah New South Wales itu kan memang pergerakannya relatif tinggi dibanding bagian negara yang lain. Nah itu ada yang datang, kemudian berpapasan dengan ibu-ibu tua umur 70 tahun. Nah ibu ini tiba-tiba ikut sakit. Jadi si orang ini datang kemudian sakit, si ibu yang berpapasan kemudian sakit juga. Terus mereka
karena memang sumber dayanya bagus ya, bisa melakukan pemetaan genomik langsung. Jadi sampelnya diperiksa dan dilakukan pemeriksaan, ternyata memang Delta varian. Jadi memang yang Delta varian ini highly transmittable. Jadi memang betul-betul mungkin bersin sedikit, kita ada di sampingnya 1 meter pun bisa kena gitu. Nah seperti itu. Jadi tapi yang kita harapkan sebetulnya dia dengan mutasi beberapa kali, sebetulnya harapannya dia melemah sama seperti influenza generasi sebelumnya begitu. Itu yang kita harus sabar karena ya kita nggak tahu kapan ya walau alam gitu. Tapi yang kita harapkan nanti dia begitu memang berevolusi sehingga virusnya makin lemah. Walaupun dia mudah menular, tapi nggak bikin penyakitnya jadi berat begitu. Sementara ini yang jadi berat di COVID adalah sekitar 25% itu gejalanya berat dan kritis gitu. Dan kalau jumlahnya banyak, itu akan menjadi beban untuk rumah sakit begitu. Kira-kira begitu sih, Pak Suwandi. Jadi mudah-mudahan ya bukan kita perlu waspada karena sebetulnya varian ini akan menimbulkan banyak kasus pastinya begitu. Tapi mudah-mudahan gejalanya lebih ringan gitu. Tapi tentu tetap kalau dari kita yang kesehatan masyarakat kalau kasusnya meningkat tetap 25%-nya jadi tinggi Pak untuk itu ya, untuk beban rumah sakit itu yang kita jaga terus sebetulnya. Tetap ikhtiar dan butuh dukungan semua pihak ya Dok ya. Ya betul. Jadi memang kuncinya di masyarakat sih menurut saya. Karena kalau kita tahu sendiri lah kalau sistem kesehatan kita hanya segitu-gitunya. Nambah rumah sakit aja susah gitu kan. Jadi ya, jadi kita yang sekarang harus memang menjaga diri kita sendiri sih begitu dan menjaga orang-orang terdekat kita, keluarga kita begitu. Kita mulai dari situ. Saya yakin sih kalau semua orang bisa mendukung itu, insya Allah lebih baik gitu. Baik Dok, ini ada pertanyaan terkait menjaga diri ya Dok ya, untuk imunitas juga. Nah ini dari Pak Koredianto, izin bertanya Bu Dokter, saya pribadi ingin tahu apakah ada penelitian klinis terkait obat-obat tradisional atau herbal yang terkait pencegahan atau pengobatan COVID. Jadi contohnya rimpangan ya Dok ya, katanya efektif untuk COVID, seberapa benar informasi tersebut? Silakan Dokter. Ya, terima kasih nih Pak Kore pertanyaannya. Jadi begini, kalau saya sih melihat tentu obat-obat yang bukan obat ya, tapi rimpangan atau bahan-bahan tumbuhan itu bisa sekali dipakai menjadi bahan obat gitu. Hanya memang penelitian klinis untuk COVID sejauh ini belum ada yang saya baca. Karena memang kalau dunia kedokteran barat mereka kan sangat substance oriented ya. Jadi artinya itu pun mereka melakukan penelitian banyak seperti kemarin yang rame ivermectin, terus ada remdesivir dan segalanya itu mereka pasti lakukan uji klinis. Tapi masih sedikit Pak, mungkin itu lokal ya Indonesia. Saya nggak tahu, saya sih belum pernah baca ada penelitian obat untuk COVID tapi sumbernya dari tadi seperti mungkin ramuannya kunyit lah, jahe merah atau apa saya belum pernah. Jadi itu lebih ke arah mungkin nanti lebih ke pengalaman individu ya. Tapi kalau uji klinis resminya belum ada Pak, karena kita sekarang tetap kalau untuk pasien mah yang udah jelas-jelas ya kita pakai yang memang rekomendasinya jelas aja dari WHO begitu. Jadi secara empiris aja ya Dok ya kalau Empiris, sudah minum ya Dok ya. Iya betul. Tapi saya terus terang belum pernah baca. Jadi semua yang dipublish rata-rata obat-obatnya yang chemical substance itu. Jadi kayak remdesivir, lopiravir semuanya antivirus atau kayak ivermectin itu ya memang obat yang strukturnya dari kimia gitu, bukan dari tumbuh-tumbuhan. Sebagai sharing, saya juga pernah ya Dok mencoba ini ya, mengumpulkan literatur penelitian potensi herbal buat COVID gitu ya. Ternyata penelitian yang computational method ya Dok ya, malah bukan pakai sel atau in vivo atau pakai hewan coba ya Dok ya. Jadi untuk melihat afinitas reseptor virus terhadap herbal tersebut gitu. Tapi itu tidak diterima oleh semua orang klinis ya. Itu nggak bisa, harus uji klinis rasanya kalau di barat itu memang. Betul. Ya karena evidence tertingginya ada di situ. Jadi kita kalau untuk kita melihat efektivitas atau efikasi suatu obat
standar bakunya adalah memang harus uji klinis gitu. Jadi ada yang kelompok yang kita berikan obat dan ada yang tidak begitu. Dan apa namanya, setelah itu pun sebetulnya level paling tingginya harus ada di kajian systematic review gitu. Jadi penelitian-penelitian itu digabung, di-pool, kita bilang namanya ada individual meta-analysis gitu. Jadi kita lihat betul nggak efeknya begitu. Dan itu biasa dikerjakan oleh para ahli-ahlinya begitu. Setelah data-data riset itu ada, jadi baru nanti muncul jadi rekomendasi WHO. Jadi panjang sekali jenjang ininya, jenjang pengambilan keputusannya gitu. Mungkin kalau minum jamu bikin bahagia, mungkin dopaminnya bisa meningkat mungkin dok ya? Imunitasnya ya, itu kembali lagi akhirnya sugesti ya. Kalau di medis kita bilang placebo effect gitu. Kalau di medis gitu. Jadi lebih ke arah sugestinya dia merasa lebih bahagia. Tapi nggak apa-apa sih kalau menurut saya. Maksudnya obat-obat fitofarmaka itu mungkin bermanfaat, hanya kalau kita mau melihat secara umum efeknya, nah itu yang agak sulit. Apalagi kalau kita pakai mau untuk pasien yang berat gitu kan nggak bisa gitu. Evidence-nya nggak cukup ya. Tapi kalau cuman untuk misalnya suplemen kita, saya kira nggak masalah sih. Atau yang gejalanya ringan itu nggak apa-apa. Bisa mudah-mudahan sudah membantu ya Pak Korea. Kemudian tadi terkait personal ya dok ya, ini sekarang personal juga tapi mungkin untuk menjaga rumah gitu ya dok. Ada Pak Brahmantia Aji Pramudita, kalau beli makanan dari warung GrabFood, GoFood, penanganannya gimana nih? Kemudian kalau ada yang membawa ke rumah gitu ya, drivernya kondisinya gimana? Apakah tindakan memanaskan kembali itu baik? Silakan Bu. Iya, Pak. Jadi gini, sebetulnya yang pertama itu adalah kita nggak berkontak sama yang ngantar makanan. Jadi kita nggak kontak sama driver ojolnya. Jadi kalau misalnya di rumah kita ada pagar gitu, bisa digantungkan di pagar kita makanannya, kemudian atau bisa disimpan di depan pintu rumah kita misalnya. Kemudian ada pilihan kan nanti kabarin gitu ya lewat chat gitu misalnya. Ini makanan udah sampai, saya gantung di pagar foto misalnya, atau ada di depan rumah. Nah, seperti itu Pak. Nah, kemudian langkah pertama itu adalah setelah kita ambil, kan makanannya biasanya ada di plastik dan biasanya diikat tuh kalau di di GoFood gitu ya. Nah, itu yang pertama kita lakukan adalah kita desinfeksi Pak plastiknya, kita semprot, ada desinfektan yang khusus gitu ya. Nah, kemudian ya kita gunting, kita keluarkan sebetulnya makanannya. Nah, kemudian ya sebelum makan kitanya cuci tangan. Itu aja sih sebetulnya. Jadi nggak terlalu memanaskan kembali ya. Kalau memang kebetulan makanannya panas ya dipanaskan bisa. Tapi kalau belinya es terus dipanaskan kan jadinya aneh juga gitu. Jadi tergantung ininya lah. Jadi tapi sebetulnya nggak terlalu ini juga. Yang penting itu nggak kontak sebetulnya itu. Tidak kontak dengan si driver, gimana caranya. Nah, kemudian karena masih bisa nempel di permukaan, dalam hal ini permukaan si plastiknya gitu. Nah, itu yang didesinfeksi. Kemudian sebelum makan ya kita cuci tangan seperti itu dan berdoa lah jangan lupa. Itu mungkin sih Pak Bu tipsnya. Boni, untuk menambahkan pertanyaan, mungkin nggak misal nih kejadian kalau yang penyedia makanan itu ternyata bersin terus virusnya nempel di makanan, apakah itu masih berbahaya juga Bu? Tapi transmisi itu ya dok dari foodborne kali ya? Ya, tapi sebetulnya kan kalaupun ada virus itu nempel, kemudian misalnya katakanlah ya seperti itu kondisinya, terus makanan kita makan, masalahnya bukan route transmisinya, Bu Sofi. Route transmisinya itu tetap virusnya harus masuk lewat hidung. Oh. Gitu. Jadi dia nggak akan nular, justru dia mati dengan enzim-enzim pencernaan yang ada di lambung kita. Oh. Sebenarnya kalau lewat mulut itu malah nggak apa-apa ya Bu? Misal Enggak. Jadi kalau misal lucu-lucuan gitu, yang kita maskerin hidung kita aja, mulut enggak misal. Itu jauh lebih aman daripada merosotkan masker ya. Ya, tapi enggak gitu juga. Kalau konteksnya itu mulut, Bu, ada permukaan. Kalau misalnya kita kucek-kucek atau apa, nah terus tangan kita sempat pegang permukaan, nah itu tetap nggak boleh, Bu. Jadi memang hidung untuk konteks masker mah hidung dan mulutnya harus tertutup semua. Ya, gitu. Ini hanya untuk lucu-lucuan. Yeah. Jadi kalau kan tadi transmisinya lewat hidung.
Jadi misalkan ini kita nafas pakai mulut misalkan, dengan asumsi bahwa tangan kita nggak terkontaminasi. Jadi itu sebenarnya nggak bisa ya, virus itu nggak hidup di lewat jalur mulut sampai ke kerongkongan gitu nggak ya? Enggak, nah cuman kalau kita posisi nggak makan, kemudian misalnya mulut kita terbuka atau terekspos ya Bu ya, nah itu masih bisa ada resiko paparan. Kenapa? Oh, Karena dari mulut kita itu di belakang itu ada 2 saluran, iya yang iya. di depan saluran nafas, yang di belakang saluran makanan. Oh, iya. Nah kalau pas kebuka dan ekspos si virusnya bisa masuk ke nafas kita Bu. Nah itu Mhm. makanya mulut kita pun harus ditutup. Ah, Tapi iya. kalau kita makan salurannya yang belakang. Mhm. Gitu, dan itu dia Ah, masuk ke situ ya dihancurkannya sama enzim-enzim, yang ada di pencernaan kita, gitu gitu. kira-kira. Heeh, jadi beda Terima memang kasih, Bu. root-nya. Ya ya, heeh. Mudah-mudahan jelas Paham Bu Sofi. sekarang. Iya. Ya, Iya, Jadi iya. nggak terlalu parno terhadap makanan yang datang. ya, iya betul. Ini Ya dok, kadang-kadang soalnya ada yang di microwave lagi, ada UV box segala gitu. Ya. Iya, iya. Ya, kita lanjut ya dok ya, pertanyaan dari chat. Ini dari, silakan. bentar, dari Pak dari Sekpim Legal Kurniawan. Ini terkait vaksin ya dok. Kalian sama vaksin pertama dan kedua itu dimungkinkan nggak atau lebih berbahaya dari varian sebelumnya? Dan ini juga terkait dok, banyak pertanyaan bagaimana efektivitas vaksin yang kita dapat sekarang dengan varian ini gitu. Silakan dok. Silakan Ya, dok. masih mute. Oke. Nah, ini untuk Pak Kurniawan, kalau untuk vaksin itu berbeda tempat itu masih bisa, Pak, tapi sebaiknya memang di tempat yang sama untuk memudahkan administrasi begitu. Tapi pada kondisi tertentu, misalnya ikut vaksinnya di puskesmas mana, kemudian habis, itu bisa jadi dirujuk ke puskesmas yang lain untuk vaksin yang keduanya. Tapi kalau untuk skema prosedur sekarang, itu diupayakan vaksin pertama dan kedua itu ada di tempat yang sama, begitu Pak Kurniawan. Nah, kemudian Bu Rina nih, varian Delta ya. Jadi varian Delta ini Bu memang masih dalam penelitian, masih banyak juga yang belum kita tahu. Hanya yang kita ketahui sekarang, varian ini mudah sekali menular, jauh lebih mudah menular dibanding sebelumnya, gitu. Jadi tadi ada peningkatan transmisi sebesar 97% pada varian yang varian Delta ini gitu. Jadi kemarin itu kita ketemu di Kabupaten Kerawang itu dari 1 orang yang positif varian Delta nularnya sampai ke 25 orang, Bu. Gitu. Jadi dia namanya super spreader gitu. Jadi transmisinya lebih cepat. Nah, kalau masalah lebih berbahaya, nah itu kita belum tahu karena sejauh ini yang kita lihat dia lebih cepat menularnya, tapi rasanya tidak menimbulkan kematian yang tinggi sih sementara ini gitu. Tapi ini kita lagi tunggu evidence-nya, gitu Bu Rina kira-kira. Untuk ini vaksin yang sekarang dok, Ya. efektif nggak ya terhadap Nah, varian yang ini? Ini pertanyaan dari Pak Yudin juga. iya Pak Yudin, aduh saya kalau ngasih tahu datanya penelitiannya sangat terbatas, Moderna atau AstraZeneca. Jadi terus terang kalau data ini baru publish kemarin di apa namanya Nature Science tentang vaksin ini, saya mungkin rujuk aja ya Pak. Saya share sih. Mungkin biar bisa di soalnya akademisi semua ya, beda.
sama masyarakat umum ya, sama akademisi ya, kita ngomongnya referensi lah. Nah, ini baru publish banget di Nature Medicine kemarin tentang neutralizing antibody. Jadi kadar antibody proteksi untuk SARS-CoV-2 infection. Jadi dia dikerjanya ini modeling tidak langsung. Jadi mereka mengestimasi berapa kadar antibodinya dengan berbagai macam vaksin. Nanti kita lihat di bawah ya. Nah, ini. Jadi kalau dilihat di sini memang corona paling rendah. Mau gimana lagi? Jadi ini saya lagi dorong, mudah-mudahan nanti Satgas bisa kasih rekomendasi. Kita butuh booster cepat gitu. Jadi 2 kali, tapi mungkin nanti setelah yang 2 kali ini, kapan durasinya kita harus booster lagi untuk yang berikutnya supaya kadar antibodinya naik. Jadi kalau dilihat di sini CoronaVac itu memang di sini Bapak Ibu mungkin hanya sekitar 50%-nya memicu antibodinya cadok itu AstraZeneca, kemudian mRNA itu Moderna, yang BNT sekian ini Pfizer. Jadi ini gambarannya hasilnya. Nah, jadi ini kalau pasien yang konvalesen itu pasien yang terpapar betul COVID, antibodinya jauh lebih banyak, CoronaVac yang memang lebih sedikit. Begitu. Jadi bisa menjawab pertanyaan dari Pak Hilman ini ya, ya, Dok. Mudah-mudahan. Nanti kalau perlu mau baca boleh Pak, saya share papernya. Keluarga saya juga ada yang ditolak masuk Australia karena vaksin Sinovac, Dok. Ya, saya juga nggak bisa kembali ke Belanda karena nggak diakui, tapi ya nggak tahu kan. Kalau masih punya residence permit mungkin masih bisa nanti. Tapi ya nggak tahu juga. Kalau sini siap-siap aja nggak bisa balik juga. Nah, ini masih terkait vaksin ya, Dok ya? Iya, enggak. Di chat ya. Jadi dari Pak Rudin lagi, kalau yang sudah terpapar itu vaksin masih efektif nggak ya, Dok ya? Karena sudah terpapar, sudah terbentuk antibodinya gitu. Kemudian terkait yang komorbid gitu ya, apa juga. Kemudian lagi-lagi tentang vaksin ya, Dok ya, yang ruang merah pada lengan. Atau satu-satu mungkin, Dok ya, maaf. Yang tadi, Dok, kalau yang sudah terpapar bagaimana vaksinnya? Kalau yang sudah terpapar, Pak, sementara ini rekomendasi dari Kemenkesnya adalah nanti divaksin setelah 3 bulan, Pak. Jadi misalnya kita positifnya tanggal 25 Juni gitu ya. Nah, nanti setelah dari tanggal positif itu 3 bulan kemudian Bapak bisa diajukan untuk diberi vaksinasi begitu. Mungkin ada pemeriksaan antibodi dulu, Dok, sebelumnya? Sebetulnya idealnya begitu, tapi kan kita nggak bisa nanggung nih program. Jadi makanya kebijakannya gitu. Jadi yang pernah jadi gini, kadar antibodi itu levelnya ditentukan oleh derajat berat ringannya penyakit. Jadi biasanya kalau sempat agak berat gitu, itu antibodinya lebih banyak. Nah, makanya diambillah rata-rata jendelanya itu 3 bulan. Jadi misalnya positifnya tadi 1 Juni, 3 bulan kemudian berarti Juli, Agustus, September, nah Oktober bisa disuntik untuk yang vaksinnya begitu kira-kira, Bu. Iya. Kalau yang sudah terpapar dan ada komorbidnya penyakit jantung, Dok, dan sedang minum obat rutin, bagaimana, Dok? Bu bisa divaksin lagi setelah 3 bulan. Yang penting penyakit komorbidnya itu sudah ada rekomendasi dari Persatuan Ahli Penyakit Dalam, dari Persatuan Dokter Kardiovaskuler, itu penyakit jantung yang terkontrol itu boleh divaksin. Jadi nanti yang terpapar punya komorbid, asal komorbidnya terkontrol, ya tetap prosedurnya 3 bulan kemudian bisa divaksin kembali begitu. Jadi ada screening dan rekomendasi sebelum divaksin ya, Dok? Betul. Ya. Ini ada Bu Linah tadi ya, Andiani bertanya efek vaksin nih, Dok, yang COVID arm. Ruang merah pada lengan tangan yang bekas penyuntikan, itu benar nggak, Dok? Kemudian beliau juga menderita ini pada vaksin pertama dan kedua. Kalau betul, bagaimana penanganannya? Ya, kelihatannya ini mah efek individual. Jadi tidak bisa kita kita generalisir ya gitu. Maksudnya gini, ruam itu kan memang salah satu efek samping dari vaksinasi begitu. Jadi
bisa aja mungkin saat penyuntikan gitu ya, kan kadang kalau cara nyuntik itu biasanya otot kita agak dicubit sedikit, terus jarumnya dimasukkan begitu ya. Jadi kalau untuk kondisi itu kadang-kadang kalau nyubitnya terlalu keras suka ada memar-memar mungkin bintik-bintik di situ, atau bisa juga pas jarumnya masuk mungkin ada pembuluh darah halus yang terkena, jadi ada seperti memar begitu Bu. Tapi itu efek samping yang sifatnya lokal, jadi menurut saya sih Jawab tidak ya, Bu. mengganggu efek. Lina tadi ya. Ya, untuk melarutkan bekuan darahnya. Tapi kalau nggak nyeri mah dibiarin aja Bu, nanti hilang sendiri. Ini Dok, Pak Hilman masih penasaran ini kalau sudah divaksin Sinovac sekali, apa boleh divaksin dengan merek lain selanjutnya gitu? Oh boleh, masalahnya ada vaksin yang lain nggak gitu. Jawa Barat nggak kebagian, Jawa Barat cuman dapat AstraZeneca sama Sinovac, tapi AstraZeneca-nya untuk anggota TNI Polri karena mau expire. Jadi kita sementara ini Jawa Barat nggak punya pilihan kecuali Sinovac. Baru mungkin nanti Pfizer masuk sekitar Agustus kalau lancar. Ini lagi ya Dok ya, ada pertanyaan terkait virus gitu ya. Virus di luar tubuh manusia bisa bertahan hidup berapa lama sih Dok? Jadi ini nanti terkait dengan perlindungan lingkungan mungkin ya Dok ya? Supaya virus tidak Lupa masuk ingat gitu. sebetulnya ya, berapa lama bertahan itu ya. Saya tuh lupa, karena tergantung permukaannya ini Pak Hilman, Pak Iman ya, Pak Iman. Maksudnya tergantung permukaannya. Jadi ada yang bertahan di permukaan tertentu itu 8 jam. Tapi ada juga yang bertahan bisa sampai 12 jam, bahkan ada juga yang bertahan lebih dari 1 hari begitu Pak. Nanti saya cari dulu referensinya, karena tergantung dia bertahan hidupnya tuh di mana, di permukaan yang seperti apa begitu maksudnya. Ya Bu. Jadi tapi apapun menurut saya ya, dia nempel dimanapun, yang penting itu adalah tadi kebersihan diri, cuci tangan, dan kemudian rajin bersih-bersih. Jadi kalau ada meja di kantor, bersihin sekali, mungkin sekarang pagi dibersihkan, pulang dibersihkan, gitu aja sih sebetulnya. Jadi lebih rajin, tapi terlepas apapun permukaannya begitu. Rajin dibersihkan aja begitu. Rajin cuci tangan juga. Itu sih mungkin tipsnya Pak Iman. Ini Dok, tantangan untuk supaya tidak paranoid Ya. apapun yang dari luar rumah. Sebelum masuk itu kadang-kadang kan harus menjaga hati juga ya Dok ya. Tapi kalau terlalu paranoid gimana gitu. Ya. Waspada sih tengah-tengah ya. Waspada Paling ya. baik mah. Ya. Juga gitu nanti kayak saya waktu itu pernah ngelihat betul-betul itu mah ada yang ke pasar pakai APD, saya bingung juga. Ya jadi jangan parno sampai segitunya juga sih. Ya, tapi ya saya pikir paranoid itu kan karena mungkin pengetahuan kita kurang belum cukup sebetulnya. Kalau kita punya pengetahuan cukup, insya Allah enggak sih sebetulnya. Dan kadang-kala karena mungkin bukan bidangnya juga, yang penting sih memang harus bertanya pada ahlinya sih begitu. Iya Dok ya. Itu aja sih kuncinya. Jadi kitanya juga nanti lebih tenang. Tapi kalau waspada memang harus sih gitu. Harus ya Dok ya. Nah ini Pak Ridwan terkait dengan yang tadi Dok, jadi penyemprotan desinfektan itu efektif nggak ya Dok ya? Jadi misalkan ada tetangga yang terkena, perlu nggak satu RT misalnya atau bagaimana? Terus airborne ini Dok, ada pertanyaan juga dari Bu Sofia. Jadi ya ini lagi ya Dok ya, karena mungkin pemukiman kita padat misalnya ya, airborne itu benar atau bagaimana gitu Dok? Silakan Dok. Ya, mungkin saya jawab ini nanti Bu Irma nanti saja. Pak Ridwan dulu ya terkait desinfektan. Nah ini juga yang sering agak salah kaprah gitu. Jadi COVID ini kan dibawa oleh manusia begitu. Jadi sebetulnya kalau misalnya terus dianggap menyemprot disinfektan itu seperti
melakukan fogging ya, artinya penyemprotan untuk tujuannya membunuh jentik nyamuk ya jadi nggak pas gitu. Jadi di sini sebetulnya yang dibilang di lingkungan rumah itu dan tadi kalau pesan makanan digantungnya di pagar gitu. Sebetulnya pagarnya nggak didesinfektan juga nggak apa-apa, Pak Ridwan gitu. Justru yang paling penting mengurangi penyebaran COVID itu ya 3M gitu. Kalau terkait airborne, Dok, desinfektan itu. Halo, maaf, Dok. Ya, Bu Fenty, minta maaf kayaknya keputus tadi internet saya Iya, jelek. Dok. Saya juga khawatir dari saya atau gimana. Silakan, Mungkin saya Dok. stop videonya. Iya. Ya, jadi untuk apa namanya? Kan di lokasi-lokasi sekitar lingkungan rumah yang bisa menjadi tempat berkerumunnya orang, gitu. Misalnya di masjid. Nah, itu perlu ada desinfektan berkala di masjid seminggu sekali, misalnya begitu ya. Tapi kalau misalnya di lingkungan rumah kita ya sebetulnya nggak terlalu perlu juga selama kita menjaga kebersihan rumah masing-masing sih sebetulnya gitu. Atau kantor, kalau kantor betul perlu penyemprotan disinfektan berkala begitu karena orang keluar masuk berbeda-beda, sumbernya dari mana aja. Nah, itu kita jaga. Kira-kira begitu sih, Pak. Ya, terkait Mudah-mudahan airborne, Dok, mudah-mudahan terjawab ya, Dok, ya. membantu. Kemudian Terkait ini Bu Irma airborne, tanya apa betul Bu Irma. donor plasma tidak efektif? Plasma convalescence ya, Dok, ya. Nah, sebetulnya terapi plasma konvalesen ini juga belum mendapat apa namanya rekomendasi WHO begitu. Jadi kenapa belum mendapatkan rekomendasi karena memang evidence-nya belum cukup. Nah, ini kita lakukan itu sebagai bagian dari sebetulnya ada namanya uji solidarity trial namanya. Jadi berbagai negara itu ikut melakukan karena waktu itu vaksin belum ada. Jadi waktu itu kalau kita memberikan dan antibodi untuk pasien COVID itu luar biasa mahal. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar Gamaras. Gamaras itu nama dagang obat yang isinya antibodi. Dan ini kita biasanya pakai untuk pasien yang sangat berat gitu. 100 juta satu vialnya. Jadi kebayang kalau satu pasien tuh nggak mungkin cuma satu gitu karena kita kan ngitung per kilo berat badan. Jadi di sini kalau kita nggak bisa kasih Gamaras, makanya kita pilih plasma konvalesen sebetulnya gitu untuk mengganti antibodinya. Karena kalau enggak mahal banget gitu, enggak rata-rata pasien nggak sanggup beli ini gitu. Jadi kalau ada plasma konvalesen ini ya bisa dibilang kita dapat antibodi tapi dari orang yang sembuh gitu istilahnya gitu. Nah, karena ini antibodi dari orang yang pernah COVID, jadi nggak syarat pendonornya adalah pernah positif COVID gitu. Makin berat sempat COVID-nya, antibodi dia lebih banyak gitu. Jadi itu lebih banyak kadar antibodinya. Jadi nanti di PMI di screening dulu ini Bu Irma. Jadi katanya pernah COVID, berapa lama dari pernah COVID, nanti dites dulu kadar antibodinya. Kalau memang mencukupi levelnya, baru diambil darahnya, kemudian dilakukan pemrosesan terhadap darah tersebut. Jadinya mahal juga terapi, maksudnya satu labu plasma konvalesen itu sekitar 2,3 juta. Jadi saya kadang kalau udah ngitung-ngitung gitu, aduh, COVID aja deh.
paham. Ya, maksudnya menjaga itu tetap lebih baik. Jadi betul pepatah kalau di medis tuh ya, mencegah itu lebih baik dari mengobati, itu betul. Lebih baik kita mencegah aja sekarang mah. Karena kalau Iya, Dok. kalau bicara udah biaya pasti mahal gitu. Karena plasma konvalesen aja nggak murah. Orang kan nggak tahu. Kita cuma tahu berseliweran berita dibutuhkan plasma konvalesen untuk ibu ini atau bapak itu dirawat dengan kondisi begini 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 dengan syarat begini begini begini. Tapi di situ tuh nggak pernah ditulis berapa gitu. Padahal dia untuk memproses itu aja butuh uang gitu. Gitu. Dan itu kan nggak di-cover sama BPJS. Itu kebanyakan pasien akhirnya keluarga swadaya cari sendiri gitu. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan kita dijauhkanlah dari COVID gitu ya, dilindungi dari Ya Allah. dalam lindungan Allah. Itu aja sih yang penting. Memang mencegah lebih baik gitu. Iya, Dok. Tapi, Kemudian iya, Dok. Walaupun begini kan aktivitas di luar tuh ya kadang tetap ada ya, Dok ya. Jadi mungkin ada kekhawatiran seperti dari Bu Sofia ya, airborne itu betul nggak sih, Dok, isunya? iya, jadi ini sebagian betul, Bu, sebagian tidak betul. Jadi gini, betulnya itu adalah penularan COVID secara airborne itu betul pada lingkungan medis, Bu. Jadi ini kita pernah dapat outbreak atau kejadian luar biasa di rumah sakit di mana waktu itu di satu ruang operasi kan dilakukan ya tindakan operasi ya begitu. Dan pasien ini ternyata positif COVID. Akhirnya 37 orang yang ada di ruang operasi saat itu, dokternya, perawatnya, semua positif COVID. Jadi di lingkungan medis ada bukan isu, itu mah betul terjadi penularan secara airborne begitu. Jadi walaupun jadi makanya kalau di rumah sakit, di lingkungan fasilitas kesehatan, proteksinya kita kuatkan gitu. Jadi pakai masker, pakai face shield, pakai tutup kepala, pakai baju lagi, pakai baju gaun ya penutup. Nah itu bukan gaya-gayaan karena kita memang harus proteksi. Tapi kalau untuk lingkungan masyarakat umum tidak umum ini terjadi gitu. Jadi kalau untuk masyarakat yang umum penularannya masih yang tadi Bu. Jadi lewat droplet, lewat sentuhan fisik tadi dan juga dari permukaan-permukaan yang terpapar begitu sih. Ya, Dok ya. Jadi jawabnya ada betulnya tapi konteks tertentu gitu. Iya, Dok. Jadi untuk Pak Forman Pangaribuan mungkin antisipasinya kalau mau potong rambut gimana nih, Bu? Tapi saya lihat sekarang ya banyak bapak-bapak yang belajar motong rambut sendiri atau sekalian dibotakin aja gitu ya, Bu ya. Ya, ini juga menarik nih. Sebetulnya Pak, kalau untuk saya nih, kalau kondisi kayak gini sih sebetulnya sebaiknya nggak ke salon dulu. Kenapa? Karena sebetulnya terkenal kalau nyari tukang cukur itu yang ahli dari Garut. Ini Garut lagi banyak kasusnya, betulan. Jadi kecuali kalau kita cukup yakin ya di sana itu yang motong rambutnya dites berkala gitu ya oleh salonnya. Tapi kalau enggak mah masih bisa ditahan, nggak apa-apa Pak lah, kapan lagi bisa gondrong gitu ya. Jadi kalau enggak, nanti maksudnya gini, di Belanda pun ini bertahap dilakukan. Jadi waktu kita lockdown, waktu saya datang tuh di lockdown, itu tutup semua, nggak boleh ada salon satupun, nggak ada yang berani buka. Tapi setelah kondisi membaik, dalam arti kasus menurun, kemudian jumlah kematiannya menurun, itu sama pemerintah di sana mulai dibuka. Jadi boleh ke salon dengan perjanjian gitu. Jadi online mereka bikin appointment, telepon, saya mau datang hari apa, jam berapa, dan itu pun dibatasi jumlahnya. Nah, sekarang sudah mereka roll out vaksin dan kemudian juga kasus jauh turun. Kebetulan saat ini ya, kalau di Belanda sekarang mah udah boleh ke salon lagi, nggak ada masalah gitu. Jadi kalau untuk kondisi kita Pak, kayaknya belum cocok juga ya kalau kita mau ke salon kayaknya gitu. Kondisi kasusnya lagi tinggi soalnya gitu. Jadi malah harusnya sih ditutup dulu. Iya, bahkan saya dengar untuk Jumatan juga harus reservasi dulu ya Dok ya. Kenapa? Saya dengar Jumatan juga bapak-bapaknya reservasi online dulu, dibatasi baru bisa. Iya, belum mesti begitu. Iya, karena kita nggak pernah tahu sih, kan kalau di kita tuh karakternya gitu, tukang cukur tuh biasanya dari Garut, nggak tahu kenapa memang gitu. Dan itu turun-temurun untuk keluarganya. Jadi waktu itu sempat kan ada kasus gitu, jadi kita wawancara, oh ternyata gitu linknya gitu mereka itu.
Jadi ya itu perlu kita waspadai juga karena bukan lain kalau misalnya kita tahu persis ya pegawai salonnya misalnya gitu. Ya kayak Iya. gitu. Tapi ya mungkin lebih baik kita nggak ambil resiko dulu kali ya kalau untuk saat ini. Tapi nanti saya yakin sih, nanti juga ini kan pasti pelan-pelan nanti turun nih. Kalau kita ketat, disiplin prokesnya pasti turun insya Allah pelan-pelan. Nah cuman pas saat itu turun udah mulai aman, saya kira kita bisa sih datang lagi ke salon atau ke tempat potong rambut gitu. Iya, insya Allah ya dok, mudah-mudahan. Ya, Ini ada pertanyaan lagi dok dari Bu Rina Pujiastuti tentang gelombang otak tadi ya dok ya. Kalau otak kita sering bekerja di frekuensi alfa, seberapa besar pengaruh ketenangan terhadap imunitas gitu dok. Kemudian dengan pasien di rumah sakit yang lingkungannya kurang mendukung untuk tenang karena pasiennya banyak. Jadi untuk pemulihan ya dok ya, pasien kan kadang-kadang di bangsal bareng dan bermacam-macam ininya ya kondisinya gitu. izin Bu Rina, jadi kalau ini tuh memang sebetulnya gelombang alfa itu saat kita dalam kondisi rileks sebetulnya. Tapi kalau misalnya kita kalau untuk pasien memang kita usahakan ada di gelombang ini sehingga meningkatkan sistem imun dan mempercepat penyembuhan sebetulnya. Nah, hanya memang tiap pasien itu punya jadi kalau bisa dibilang penelitian resmi sih nggak ada, Bu. Tapi ini pengalaman kita aja waktu ngerawat di rumah sakit gitu ya. Jadi kalau misalnya biasanya pasien yang lebih tenang gitu ya, entah dia ngaji atau dia berdoa, kemudian dia ada yang meditasi. Nah itu kalau kami perhatikan recovery-nya lebih cepat sih Bu. Nah jadi ini mungkin bagus juga sih kalau memang ada yang bisa neliti, cuman belum ada penelitiannya karena memang yang satu di tingkat gelombang gitu, kita kan kalau ngukur gelombang otak harus pakai EEG begitu, dan untuk melihat hubungannya dengan imunitas kita, tentu kita harus ambil sampel darahnya untuk kita periksa sel-sel mediatornya di situ. Jadi dan kayaknya dengan kondisi sekarang memang agak sulit Bu itu untuk dilakukan ya. Tapi kalau ini tadi pengalaman empiris aja Bu, saya di rumah sakit kalau pas ngerawat gitu-gitu tuh kelihatan kalau yang lebih tenang pasiennya lebih nerimo gitu, sembuhnya lebih cepat gitu. Nah, kemudian untuk di rumah sakit itu sebetulnya kalau nanti kalau ada pasien COVID itu pasti kita akan melakukan evaluasi terhadap derajat ringan sedang penyakit begitu. Jadi biasanya pasien itu di satu bakal itu tergantung ruangannya itu biasanya antara 6 sampai 8 orang. Jadi kita memang nggak bikin terlalu banyak karena dan itu ada dalam derajat penyakit yang sama. Jadi misalnya kalau yang kondisinya sedang itu lebih di bawah dan lebih sedikit. Jadi biasanya yang udah mau sembuh kita simpan di lantai yang lebih tinggi gitu. Jadi biasanya kita pindahkan. Jadi kita seragamkan Bu supaya nggak stres. Kalau enggak nanti ada yang cuma batuk pilek sebetulnya dan sangat ringan, di sebelahnya misalnya ada yang udah agak ngorok ya pasti stres. Jadi kita pisahkan itu Bu. Jadi kita lakukan sesuai pembagian gitu ya, sesuai dengan kondisi medisnya pasien masing-masing gitu. Gitu kira-kira Bu Rina. Tapi ini menarik ya, ternyata banyak yang bisa dikerjakan bersama ya, EEG, imun gitu ya. Iya, banyak ahlinya ini dokter. Jadi Iya betul. banyak. Ya, yang biomedis ya Bu Rina. Ya nanti mudah-mudahan Ya, bisa benar. ada MOU Bu dengan RSAS Bu. Insya Allah. Silakan ini mudah-mudahan ada Pak ini. Oh ada Pak Ilman ini kaprodinya Ibu. Iya, ya. Ahlinya. Bu Rina betul. Atau dengan Al Ihsan Bu, nanti bisa saya kenalkan dengan Dokter Dewi nih, direktur rumah sakitnya bisa juga. Lewat jalur Pemprov juga bisa Bu Rina. Untuk kolaborasinya nanti iya. Saat ini yang paling banyak kerawat di situ soalnya Bu Rina. Itu untuk pasien COVID ya rujukan banyaknya untuk Pemprov di sana gitu.
Kalau saya kebetulan karena strukturnya di Unpad, jadi lebih banyak bantu di RSAS gitu. Iya dok, mohon doanya prodi biomedis cepat ini ya dok ya, lancar. Ya, amin. Mudah-mudahan iya kalau butuh nanti bisa dibantu. Ya, makasih dok. Ini riset ini tadi tentang EEG ini menarik. Ini dari tadi saya kepikiran untuk itu. Cuma memang Pak Hilman, iya, Pak cuma Hilman di kita penasaran berat ini. Pancing, jadi pancing nih dok. hanya kita Pak kurang Ilmunya ininya pancing. EEG-nya. EEG yang memang bisa support untuk kanal yang yang representatif itu nggak punya alatnya tuh karena memang Iya, mahal. iya. Mahal Nanti betul barangkali Pak ya. EEG. Iya. Ya. Di kita juga EEG itu biasanya dimiliki oleh Departemen Neurologi. Jadi memang bagian syaraf Pak. Neurologi Ya. itu. Ya. Karena sering Ini- dipakai untuk pasien epilepsi misalnya. Kebetulan ada Bu Rina dan juga ini barangkali dari dekanat. Nah, barangkali bisa ada ini untuk riset nih sekalian curcol. Bisa Pak, nanti mungkin bukan dengan saya, tapi saya bisa bantu kenalkan dengan rekan-rekan yang mungkin bidangnya sama begitu ya Pak, Yap. di kedokterannya. Kalau saya Yap, kebetulan terima kasih. lebih banyak di kesehatan masyarakat sih. Benar, ada Pak Dekan. Iya, Oh iya Bu, itu mah tinggal dikasih tahu aja. iya. Iya dok, di chat ada satu pertanyaan lagi, barangkali ya dok ya, dari, ada 2 ya. Dari Ibu Vira Wardani dari SDM, Iya. minta dijelaskan lagi, tapi ini terkait, itu dok, ada informasi dari Instagram gitu ya. Kalau yang varian Delta setelah muncul demam flu, terus sembuh, itu pasti akan kambuh lagi dan parah bisa meninggal. Nah, menyikapinya itu bagaimana dok? Iya. Ya. Jadi gini, sebetulnya belum ada penelitian resminya ini Bu. Cuman yang kita tahu memang varian Delta ini saat ini lebih cepat menular, tapi gejala untuk ke arah, maksudnya gejala untuk COVID-nya sendiri memang hampir sama. Jadi masih demam, ada flu, begitu-gitu. Nah, tapi kalau misalnya udah sembuh, kemudian kambuh lagi dan sebagainya, nah ini kalau menurut saya, mungkin ini cerita dari India ya Bu, karena waktu itu kan di India memang kolaps sekali nih rumah sakitnya. Jadi mungkin sudah sembuh, tapi kemudian dia terpapar lagi sama yang positif, karena kalau kena COVID kedua kali itu biasanya lebih berat. Ya tadi mungkin tadi Bu Vira, jadi itu aja ronsen pertama aja bisa putih begitu paru-parunya begitu ya. Jadi kalau dia kena kedua kali itu paru-parunya pertahanannya kan udah lebih lemah. Jadi kalau kena lagi yang berikutnya memang bisa lebih berat, bahkan bisa menimbulkan kematian begitu. Jadi sebetulnya kaitannya dengan di sini, sebetulnya sih kalau sementara ini sih yang penting itu adalah setelah kita selesai isolasi mandiri dan dinyatakan PCR-nya itu, jadi gini, panduan sekarang itu cukup yang positif isolasi mandiri 2 minggu. Tapi kalau dari kita yang sisi medis tetap lebih aman sebetulnya di PCR sampai PCR-nya negatif gitu. Nah, kemudian setelah selesai isoman pun harus meningkatkan dulu daya tahan tubuhnya sebetulnya. Jadi mungkin istirahat dulu 2 minggu, perbaiki gizi sampai kembali ke sistem imunnya yang baik begitu. Itu sih Bu Vira yang penting sebetulnya. Ini juga kadang-kadang kalau ini efek samping medsos tuh kadang-kadang gini juga sih. Saya juga agak sulit gitu ya, karena info-infodemik ini kadang-kadang kita nggak bisa klarifikasi gitu ya, betul enggaknya gitu. Itu sih. Jadi mungkin kita juga harus pintar-pintar menyaring informasi begitu. Iya dok, itu tantangan juga ya kalau sebagai dokter juga kita Iya. juga mau jawabnya mikir dulu ini latar Betul. belakang orangnya gitu ya dok ya. Iya betul. Nggak bisa Betul. langsung dijawab. Karena nggak bisa digeneralisir saya pikir begitu. Iya. Tapi betul. kalau kelihatan misalnya ini ternyata informasi dari India, ya bisa karena memang waktu itu kan kolaps, jadi dan orang infeksi di mana-mana, jadi udah sembuh pun bisa terinfeksi lagi. Kita juga banyak kasus yang kayak gitu sih, sudah pernah sembuh dari COVID gitu ya, tapi ya terpapar kembali gitu, kayak gitu. Tapi kan terpapar kembali bisa jadi karena memang ya tadi ya saya pikir ya pentingnya di pencegahan lagi, balik-balik sih 3M lagi gitu. Walaupun masih vaksinasi ya dok ya. Iya begitu betul. Jadi Ibu Sofia menambahkan kalau kena COVID belum tentu imunnya naik ya dok. Nah, ini terkait mungkin ada pemeriksaan lagi gitu ya buat yang. Iya betul Bu Sofi, karena idealnya setelah kena COVID itu kita perlu cek juga kadar antibodi kita Bu.
gitu. Maksudnya kan imunnya naik tuh ada terproteksi atau enggak. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa kadar antibodi pada pasien COVID, pasca COVID pun itu bisa berbeda-beda karena tergantung dari berat ringan penyakitnya. Gitu kira-kira. Jadi ada yang cuman di kita pengalaman karena kita harus juga screening untuk plasma konvalesen, biasanya yang COVID-nya sempat agak berat itu antibodinya lebih banyak dibanding yang betul-betul ringan atau bahkan nggak bergejala gitu. Ya itu tadi kadar protektifnya minimal di 50 international unit, Bu. Gitu. Banyaknya pertanyaan habis pasca COVID tentang imunitas ini, Dok. Rasanya ya mudah-mudahan pemerintah punya dana ya buat ya itu makanya kalau saya dari sisi epidemiologi rekomendasinya adalah sebetulnya kita booster lagi aja, Bu. Booster Gitu. yang ketiga ya, Dok ya. Cuman ya kapannya itu harus dibantu riset. Jadi artinya apakah boosternya per 3 bulan atau boosternya per 6 bulan atau per 9 bulan atau per tahun. Nah, itu yang perlu data yang kita butuh riset supaya karena implikasinya begitu kita memutuskan adanya periode kapan harus divaksin ulang, itu kan urusannya sama duit. Sekian juta rakyat Indonesia harus di booster ulang kan duitnya nggak sedikit. Nah, itu kira-kira. Jadi makanya perlu dibantu riset itu di situ sebetulnya sih. Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat bisa diputuskan. Dok, ini terakhir dari Pak Suwandi. Saya ini pertanyaan atau menawarkan bantuan untuk menguji kemampuan bahan organik dalam membunuh virus COVID. Maksudnya mungkin dari fitofarmaka atau herbal kali ya, Dok ya? Ya, ini sebetulnya bisa sekali Pak Wandi, tapi bukan saya mungkin karena bidangnya kurang pas. Jadi mungkin kalau untuk uji bahan untuk membunuh virus, nah ini sebetulnya yang agak sulit itu adalah biasanya kalau penelitian di kedokteran itu ada in vitro, ada in vivo. Jadi tahap pertama itu sebelum ke manusia pasti kita kerjakan dulu di luar. Nah, masalahnya kalau COVID harus butuh lab yang biosecurity level 3. Jadi memungkinkan untuk kultur virus karena kita harus coba dulu si bahan organik ini ke si virusnya gitu. Jadi ini mungkin yang pas nanti di departemen bukan di departemen, fakultas farmasi ya. Farmasi, jadi di situ untuk pengembangan bahan obat juga gitu. Bisa Pak nanti saya hubungkan. Ada di Unpad, ada di Fakultas Farmasi kita punya. Udah BSL 3 kan ya, Dok ya, laboratoriumnya ya? Iya, kita punya BSL 3 karena harus dikulturkan virusnya gitu. Iya, Pak Suwandi tadi ternyata menanyakan bisa dibantu nggak buat pemeriksaan saya. Iya, betul. Ya, Pak, tapi ya. kalau langsung ke pasien kayaknya belum bisa ini karena memang harus di kedokteran tuh bertahap. Jadi ada fase 1, jadi fase 1 tuh kita bilang uji in vitro, terus fase 2 itu animal study, kita coba ke binatang dulu. Ya, fase 3 itu nanti dicoba kepada individu sehat, baru fase 4 dicoba ke pasien. Gitu. Jadi mirip seperti vaksin, makanya kemarin kita harus nunggu fase 3 uji klinis dan sebagainya gitu-gitulah kira-kira. Dan nanti terkait dengan izin dari BPOM juga ya, Dok ya? Kalau ini sih belum ke uji BPOM. Kalau uji BPOM itu nanti kalau mau dipakai untuk uji klinis ke manusia. Iya. Gitu. Ya, mereka juga minta tes toksikologi juga ya, Dok ya? Iya, betul. Jadi nanti ini mungkin dihubungkannya ke fakultas farmasi mungkin ya. Iya. Baik, kalau di chat sepertinya sudah semua ya, Dok ya? Ya, atau kita lempar lagi, Dok, bagaimana Dr. Boni? Mangga, yang mungkin masih penasaran mau tanya. Silakan Bapak Ibu yang mau langsung bertanya. Ya, sepertinya ini ya, Dok ya. Mudah-mudahan tidak puas hanya sampai sini ya, Dok ya. Akan terus perkembangan itu akan terus membuat kita bertanya-tanya gitu, Dok. Selalu ada perkembangan, apalagi ini penyakitnya baru ya, Dok ya. Selalu harus ada konfirmasi tentang informasi yang terbaru gitu ya ke ahlinya gitu. Nah, baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, yang saya dapatkan di sini tuh terutama ya ini ya, Dok ya.
bahwa untuk kita sendiri gitu ya, untuk menjaga tetap sehat di masa pandemi itu ada ya menjaga kebersihan personal, kemudian lingkungan rumah kita dan juga lingkungan. Dan ini membutuhkan dukungan dan ikhtiar ya, dan juga doa semoga pandemi ini cepat berlalu gitu. Nah, kita doakan ya keluarga kita di lingkungan Telkom University, Yayasan Pendidikan Telkom, dan semua institusi pendidikan Telkom yang sedang sakit, dan keluarganya semoga diberi kesembuhan dan kita juga diberi kesehatan sehingga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Dr. Boni, terima kasih banyak ya dok ya. Mungkin nanti kita bisa bertemu lagi di forum yang sama insya Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Mudah-mudahan acara ini membawa manfaat ya buat kita semua. Saya akhiri, ya Pak. Ya, saya akhiri acara hari ini. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Dr. Boni. Sama-sama Bu Alhamdulillah, Rina. luar biasa ini. Terima kasih Pak Kore dan Bapak Ibu semua. Sama-sama. Semoga sehat-sehat Ya, semuanya. Semoga semuanya sehat, ya amin. Alhamdulillah. Salam Banyak salam ilmunya 3M. nih. Alhamdulillah. Kenapa? Sama-sama Bu, bisanya cuma ini soalnya. Alhamdulillah. Slide-nya di-share nanti Bu Dr. Boni ya. Kenapa Pak Kore? Slide-nya tadi bisa di... Oh bisa Pak, monggo silahkan. Nanti saya kirim. Ya, Mangga. kita nanti akan resume dan sampaikan di grup tentang istilahnya poin-poin sarannya tadi ya. Ya Pak. Jadi ini kita memang harus bahagia aja Pak. Apa namanya? Ya jangan terlalu parno juga gitu. Ya, betul. Prevention itu penting sih. Iya gitu aja. Ya, betul Bu. Saya pikir ini di agama akhirnya ya kita kadang-kadang pasrah juga. Betul Pak. Kita bisanya ikhtiar dan selanjutnya ya menyerahkan lah ke yang di atas gitu ya. Baik, terima kasih. Kalau buat saya sih di sini kayak sharing izin live barangkali panitia. Nanti saya kirim Pak slide-nya. Mangga pamit Bu Rina, pamit. Iya, Bu Santi, makasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Sehat semuanya. Sampai ketemu Waalaikumsalam lagi ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga. Makasih Pak Kore, Bapak Ibu semua, Pak Deka. Ibu. Semua Bapak Ibu panitia semuanya, makasih. Ibu dokter baru nih, baru belum ketemu ya. Nanti kapan-kapan ketemu Bu Wenti. Terima kasih ya. Ya, terima kasih sama-sama.